Halo pemirsa, Bincang Spesial kembali hadir menemani Anda dengan beragam topik terhangat dan isu yang sedang ramai di perbincangan masyarakat. Bersama saya Arif Rifai, karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Sebelum kami undang narasumber spesial kita akan lihat terlebih dahulu tayangan berikut ini. Ruang maya kini menjadi garda depan pertahanan bangsa. Ancaman tak lagi datang hanya dari darat, laut, atau udara. Dunia siber menjadi medan tempur baru yang tak kasat mata. Di era digital, serangan bisa menghancurkan sistem pertahanan, melumpuhkan infrastruktur, hingga memecah belah persatuan bangsa. Kini prajurit digital hadir, menjaga kedaulatan negara melalui teknologi dan strategi siber. Mereka adalah garda merdeka di era baru yang bertugas memastikan Indonesia tetap berdaulat di dunia maya. Namun seberapa siap kita menghadapi gelombang ancaman siber global dan bagaimana prajurit digital membangun pertahanan yang kuat demi menjaga kedaulatan Indonesia? Selengkapnya di Bincang Spesial. 80 tahun kemerdekaan Indonesia, setiap zaman memiliki tantangan. Kalau dulu tentara kita, prajurit dan juga pejuang kita mengangkat senjata di medan tempur, kali ini ada tantangan yang lebih lagi. Para pejuang, tantangan tersebut bukan hanya di medan pertempuran, namun juga ada medan yang tidak terlihat yang kita sebut sebagai medan cyber ataupun dunia maya. Yang kita tahu di sana ada banyak tantangan dan juga propaganda. Dan hari ini kita akan mengulik lebih dalam terkait dengan bagaimana peran prajurit digital, garda merdeka di era siber bersama dengan Komandan Satuan Siber TNI, Brigjen TNI Jo Sembiring. Bang Jo, apa kabar Bang? Hai Mas Arif, baik. Sehat Bang? Terima kasih, sedang ketemu. Wah, selamat datang di Bincang Spesial Sinpo TV. Ini luar biasa sekali. Di sela-sela kesibukan Bang Jo masih menyempatkan diri untuk hadir di sini. Terima kasih Mas. Di situasi global saat ini di mana dunia juga sedang tidak baik-baik saja, ada perang di mana-mana, ada di Ukraina antara Rusia, kemudian di Israel, kemudian Iran, bahkan sudah semakin mendekat dengan Thailand dan juga Kamboja beberapa waktu lalu. Tapi selain di medan tempur ada juga tantangan lain, yakni di medan siber atau di dunia maya, di internet yang saat ini juga sudah menjadi tantangan yang nyata dari dunia maya berubah menjadi tantangan nyata. Kalau melihat pergeseran dan juga pertambahan tantangan ini Bang, dari kacamata seorang tentara melihatnya seperti apa Bang? Yang pasti cyber itu adalah sebuah ruang di dunia maya yang di dalamnya banyak orang beraktivitas. Kemudian ancaman itu buat kami bukan lagi tidak nyata. Dan perang yang terjadi sekarang ini, perang modern sekarang ini, kita melihat semua perang itu didahului dengan cyber threat. Didahului oleh serangan cyber. Ya, ketika Rusia mau menyerang Ukraina, mereka juga menyerang dulu fasilitas listriknya. Kemarin sendiri kita melihat bagaimana fasilitas nuklir Iran juga serangan cyber, Iron Dome Israel juga mengalami serangan cyber, dan bahkan sebelum-sebelumnya dulu juga ada Stuxnet yang menyerang fasilitas nuklir Iran, itu terjadi. Jadi di TNI sendiri melihat ini, kita tidak boleh lagi merasa ini kegiatan yang rutin, tetapi kita terus harus mengimprove kemampuan personel kita, infrastruktur digital kita, dan bagaimana kolaborasi yang kita lakukan dengan lingkungan kita di dalam negeri maupun luar negeri. Ini mungkin yang harus kita lakukan menghadapi ancaman dan serangan yang nyata sekarang ini. Di tengah ancaman yang nyata baik di dunia nyata dan juga dunia maya atau siber ini kan semakin semakin kencang. Selain memang saat ini dari TNI sendiri sudah mempersiapkan segala sesuatunya melalui alutsista dan lain sebagainya, kemudian peralatan tempur, tapi juga terkait dengan teknologi siber ini juga mulai ditingkatkan lagi. Tapi kalau kita melihat perjuangan dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang, melihatnya dengan tantangan yang ada mungkin dari dulu hanya bertempur di lapangan, tapi sekarang ada tambahan lagi nih. Ada medan tempur baru, yakni medan tempur di dunia siber. Kalau melihat perbedaan dan juga persamaannya dari semangat juangnya seperti apa, Bang? Yang pasti spiritnya sama ya. Bapak Panglima TNI terus-menerus
memerintahkan kepada kita sesuai dengan moto beliau itu prima, profesional, responsif, integratif, modern dan adaptif. Di sini TNI juga harus adaptif. Kenapa? Dulu medannya bisa di hutan, di padang, kita bertempur untuk meningkatkan keterampilan prajurit kita menghadapi pertempuran di dunia nyata. Di dunia maya spiritnya sama menurut saya. Kenapa? Perlu keterampilan juga, cuma sini keterampilan teknis. Bagaimana kita menghadapi ancaman fisik dan non-fisik. Karena mazhab kita ini dua ya. Fisik itu yang diserang tentunya infrastruktur informasi vital. Itu targetnya. Impact-nya apa? Impact-nya adalah bisa meruntuhkan yang namanya sistem komando kendali informasi dan operasi kita. Yang kedua, kebocoran data. Nah, dan tekniknya beragam. Ya, kalau sama Cyberens mungkin udah tahu ya, ada DDoS, SQL injection, kemudian ada malware, ransom, semua. Sedangkan ancaman non-fisik itu, ini juga terjadi di negara kita. Mereka ada polarisasi, raiding tekniknya. Dan semua teknik ini sekarang didukung dengan kecerdasan buatan yang sering kita sebut dengan AI. Dan targeting dari serangan non-fisik ini adalah kognitif pikiran kita. Ini juga sama berbahayanya. Sama berbahayanya, saya tegaskan. Dan impact-nya apa? Tentu ada di situ perpecahan bangsa, disintegrasi, kemudian ada distrust nantinya. Dan semua ancaman fisik dan fisik tadi, jika ini berlarut, ini dapat mengancam pertahanan, keamanan negara, keutuhan bangsa. Ini harus dicegah menurut saya. Dan di kami sendiri, Cyber TNI ini kita tentu membuat yang namanya latihan, meningkatkan latihan. Bahkan di tahun lalu Bapak Panglima TNI sudah melakukan rekrutmen khusus. Rekrutmen khusus ini kami dilakukan untuk orang-orang yang sudah berkemampuan cyber, direkrut jadi TNI. Dididik sebulan, kemudian tapi spotting semua seleksi dilakukan. Tapi pada orang-orang yang sudah memiliki kemampuan dulu. Jadi sebulan jadi perwira, ada yang jadi bintara, dan sekarang sudah bergabung, sudah bertugas, ya. Dan ini saya rasa harus ada keberanian melakukan thinking outside of the box tadi. Jadi ada perubahan yang dibuat. Nah, selain kemampuan tentunya infrastruktur digital tadi Mas Arief sampaikan, teknologi, ini terus kita kembangkan. Dan kita belajar, terpenting buat kami dalam infrastruktur digital ini adalah bagaimana kita membangun kemandirian teknologi sebenarnya. Ini yang paling penting. Kemudian bagaimana kita harus melakukan pelindungan data kita dan ketahanan informasi. Tadi cognitive warfare itu sekarang sudah banyak dengan deepfake. Ya. Jadi presiden kita dibuat video, bahkan masyarakat ada sekarang yang paling murah mungkin VO3. Ini tentunya harus kita melakukan literasi digital terhadap masyarakat untuk membangun ketahanan bangsa. Ini saya pikir yang kita lakukan. Di tengah tantangan yang semakin kuat baik di dunia nyata maupun di dunia maya, khususnya tadi di cyber, tadi dari TNI sendiri juga sudah mulai menjadi tuntutan sendiri untuk melakukan adaptasi. Bukan hanya dari segi teknologi, tapi dari segi SDM-nya juga harus diadaptasi. Salah satunya tadi dengan merekrut mereka yang memang sudah berkecimpung di bidang digital, kemudian direkrut menjadi TNI dan juga dilatih dari TNI. Artinya selain juga mungkin dari TNI-nya sendiri, ada yang dari TNI kemudian dilatih juga di digitalnya. Seperti itu, Bang. Ya. Betul ya, jadi peningkatan sumber daya manusia itu ada beragam ya. Yang kita lakukan ada dengan latihan, ada dengan pendidikan. Latihan ini juga nggak cuma di internal kita. Kita latihan dengan komunitas, kita latihan mengundang private sector, kita latihan juga dengan negara luar. Bulan ini kita latihan dengan Amerika nih, Super Garuda Shield. Beberapa waktu lalu kita ada Cobra Gold di Thailand. Ada latihan juga dengan Singapura. Ada latihan dengan Malaysia. Ini kita lakukan terus-menerus untuk membangun sebuah ekosistem baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini tentunya tidak mudah, tapi butuh sustainability, keberlanjutan. Dan saya menekankan selalu kepada tim saya, setiap kegiatan, setiap
operasi yang kita lakukan harus dilakukan dengan evaluasi. Ini yang terpenting menurut saya. Karena kalau kita nggak berani mengevaluasi diri kita tidak akan bisa selangkah ke depan. Kalau kita kurang, kita perbaiki. Kita lebih, kita bagi. Nah, di sini terpenting adalah pengetahuan yang dimiliki individu, personal kami, personal prajurit kami, personal segenap insan cyber, yang didapat dari latihan, sekolah, operasi, pendidikan, mentoring, ini tentunya mereka miliki masing-masing. Ada di kepalanya. Saya perintahkan harus dituangkan supaya kelihatan dan disebar ke seluruh organisasi untuk meningkatkan keunggulan organisasi. Mungkin itulah inti dari knowledge management yang kita ketahui bersama. Ini saya coba terapkan. Berbicara terkait cyber dan juga dunia maya ini Bang, mungkin generasi yang paling banyak terpapar dengan dunia maya, dengan cyber ini adalah generasi muda. Kalau ada pesan dari Bang Jo mungkin untuk generasi muda di luar sana terkait dengan memaknai arti merdeka secara digital ini seperti apa Bang? Ya, mencintai Indonesia saya pikir. Jadi cintai negerimu dengan bangun kedaulatan digital tadi. Kemudian selain itu buat kita bermanfaat di dunia digital. Bermanfaat itu seperti apa? Buat saya digital itu orang bebas berekspresi ya. Anak muda bebas berekspresi. Kemudian yang terpenting apa? Di dunia digital itu ada edukasi yang kita buat di situ. Harus ada kebermanfaatan. Kemudian yang ketiga, ada historis yang kita bangun di dunia digital. Saya pikir sehingga pesan saya untuk anak muda, bangun kedaulatan digital, laksanakan pertempuran di dunia digital untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, rakyat sejahtera, dan maju. Bang, ini yang saya ingin tanyakan nih lagi nih Bang, terkait dengan Bang Jo ini kan menjadi tentara, pengalamannya sudah sangat panjang sekali. Kalau dari perjalanan hidup Bang Jo atau selama berkarir di sebagai tentara, momen apa yang mengingatkan dan juga bahwa menyadarkan Bang Jo bahwa ini tantangan kita saat ini bukan hanya terkait dengan perang fisik tapi juga perang di dunia digital. Ada momen yang menyadarkan Bang Jo bahwasanya saat ini tantangan kita bukan hanya soal fisik tapi juga soal digital. Jadi kalau bicara digital ini ya, pada tahun 2008-2007 saya menjabat Kasih Intel di Grup 3 Kopassus. Di situ kita melakukan operasi untuk pengumpulan informasi. Banyak saya dulu diskusi dengan komunitas teknologi informasi. Dulu belum dikenal nama cyber sama sekali, belum populer tuh. Jadi saya diskusi sama mereka, bantu saya sampaikan bagaimana kita melakukan operasi. Kemudian saya juga pernah menjabat kepala penerangan di Kopassus. Di situ saya lihat perlu juga kita berkolaborasi untuk meluruskan yang namanya disinformasi tadi. Karena begitu banyak berseliweran berita-berita di media saya melihat yang perlu kita luruskan bersama. Jadi, tapi dulu belum kenal namanya cyber. Tapi sudah menyadari. Itu ada. Sehingga saya dulu lebih kepada bagaimana kita membangun intelijen teknologi dan membangun sebuah operasi psikologi. Itu dulu yang ada di benak saya. Sehingga kita coba create itu bersama Pak Jurid di Kopassus. Kita bangun, kita kembangkan, itulah yang kami lakukan dalam operasi-operasi kami, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi sekarang sudah cyber namanya, ini sudah lebih luas menurut saya. Dan itu mulai sadar tahun 2008 sampai tahun 2025, secara jangka waktu sebenarnya tidak terlalu jauh, tapi bagaimana perkembangan di dunia digital begitu luar biasa dan itu dimulai dari kesadaran tahun 2008 tersebut. Betul. Bang Jo, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi, kita akan mengulik bagaimana peran dan juga strategi-strategi yang dilakukan oleh TNI khususnya dalam Satsiber TNI ini untuk menjaga kedaulatan digital Indonesia. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Bincang Spesial.
Pemirsa, kembali lagi di Bincang Spesial. Setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Masih membahas tema kita pada hari ini bersama dengan Komandan Satuan Siber TNI, Brigjen TNI Jo Sembiring. Bang Jo, kalau tadi kita sudah membahas banyak terkait dengan bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia di era digital saat ini. Kita tahu saat ini di dunia digital ini bukan lagi dunia untuk bermain-main, tapi ada banyak tantangan-tantangan di sana. Tapi kalau dari kacamata Bang Jo sendiri menilai tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia hari ini di era digital apa saja, Bang? Ya, sesuai Perpres 82 tahun 2022, Presiden telah menetapkan ada 8 jenis ya infrastruktur informasi vital yang harus diamankan oleh segenap insan cyber. Dan ini tentunya ancaman ini yang saya sampaikan tadi awal, ada fisik ini, yang diserang ya 8 ini. Ya 8 infrastruktur ini, telekomunikasi, transportasi, pangan, energi, perbankan, dan lain sebagainya, itu harus kita amankan. Kemudian non-fisik bagaimana? Saya beberapa kali bertemu dengan pengawak cyber dari negara Eropa maupun di Asia, mereka sama juga, ancaman non-fisik ini juga sebenarnya ancaman yang berbahaya bagi negara mereka. Kita bisa bayangkan, luas negara kita hampir sama dengan Eropa tersebut, mereka berkolaborasi mengatasi ancaman non-fisik tadi yang cognitive warfare. Kita beribu-ribu pulau, ratusan suku bangsa, ini sebuah kekuatan yang harus kita kelola. Tetapi ini juga rentan. Jadi sasaran dari propaganda cyber tadi itu. Jadi menurut saya, kedua ancaman tadi ini sama berbahayanya. Bisa meruntuhkan sendi-sendi kehidupan dari bangsa kita, sehingga kita harus bersatu bersama melawan yang namanya disinformasi, fitnah maupun ujaran kebencian. Di negara kita sudah ada Badan Cyber dan Sandi Negara ya, yang sebagai agensi negara kita untuk mengkoordinasikan semua institusi yang bergerak dalam cyber security. Saya pikir TNI siap untuk mendukung tugas-tugas tersebut. Itu saya pikir, Mas. Artinya tantangan-tantangan yang disebutkan oleh Bang Jo tadi bukan hanya dialami atau dihadapi oleh Indonesia, tapi hampir semua negara di dunia juga mengalami tantangan-tantangan tersebut ya, Bang ya. Dan mungkin salah satu tantangan juga yang saat ini sedang banyak diperbincangkan adalah terkait dengan peretasan. Kita tahu kemarin banyak sekali kejadian-kejadian peretasan terkait dengan mungkin data-data yang ada di Indonesia. Tapi kalau dari kacamata Bang Jo melihat seberapa bahayanya peretasan ini terkait dengan tadi ancaman-ancaman terkait fasilitas kritis di Indonesia ini seperti apa, Bang? Ya, peretasan itu kita perlu belajar banyak ya. Ketika saya di Korea, saya melihat mereka begitu bersatu dengan sukarela ya, voluntary, bersatu berkolaborasi untuk mengatasi ancaman tersebut. Karena mereka pada tahun 2010 sudah mengalami peretasan yang cukup signifikan. Lumpuh itu bank mereka, internet mereka diserang. Ya, mereka mengatribusi oleh negara, tidak perlu saya sebutkan yang tertentu. Dan setelah itu, mereka sudah bersatu secara sukarela untuk bagaimana melawan cyber threat tadi. Dan mereka membangun banyak lab, saya lihat di beberapa provinsi mereka, dan mereka sudah memisahkan nih. Kabel FO mereka juga pisah, mana yang untuk militer, mana yang sipil. Yang sipil ini dikelola oleh namanya Korean Internet Security Agency, KISA. Sedangkan militer, dia punya sendiri lagi yang menangani. Tapi mereka berkolaborasi untuk mengatasi ancaman tersebut. Dan itu bagus saya melihatnya ya. Dan setiap tahun, setiap bulan Juli kan saya ke sana kebetulan, dan ini baru pertama kali dulu yang diundang militer ya. Setelah 10 tahun camp itu berdiri, militer baru kita negara diundang ya. Saya cukup mengapresiasi dan saya juga tidak tahu kenapa saya diundang saat itu. Dan saya melihat mereka begitu teguh ya bangun lab itu, dan sebab setiap orang-orang yang bergerak di bidang cyber security
Jika ada kendala, latihan di lab mereka. Dan hari itu mereka peringati betul untuk bagaimana mereview serangan tersebut. Sementara kita sudah beberapa kali diserang loh Mas. Iya. BSI diserang. Dulu ada kita namanya Bejorka yang sampai saat ini nggak ketemu. 2023 dia sudah nyerang tuh telekomunikasi. 2024 dia serang PDN, Tokopedia. Belum lagi hampir setiap hari. Saya bahkan kerap nerima telepon dari teman-teman ya. Saya diretas nih, diambil uang saya. Saya dorongkan mereka laporkan. Karena itu cybercrime ya. Saya akan laporkan ke polisi, saya bilang. Karena ada penanganan tersebut. Itu nggak bidang saya bilang. Penegakan hukum di polisi. Tapi kita siap bantu. Jadi arti kata, ini harus kita kolaborasi, Mas. Nggak bisa dipandang main-main menurut saya. Kalau ini dibiarkan, tadi sendi-sendi kehidupan kita dapat meruntuhkan stabilitas pertahanan keamanan negara kita. Dan kalau ini terstruktur, ya kita bisa lihat bagaimana nanti kalau sudah diserang semua, sudah kacau, baru kinetisnya masuk. Ini bisa terjadi, Mas. Bukan tidak bisa. Tadi Mas sudah sampaikan, sudah semakin dekat perangnya, ya jangan lagi kita anggap bahwa kita tidak akan pernah diserang, tidak. Kita harus waspada dan kita cinta damai. Tapi kita siap untuk berperang. Ini saya pikir yang harus kita maknai. Bang Jo, dengan banyaknya ancaman yang menyerang Indonesia dan juga tadi dengan banyaknya pengalaman-pengalaman Bang Jo dengan mungkin melalui melihat bagaimana strategi yang dilakukan oleh Korea pada waktu itu ketika menghadapi ancaman terkait peretasan. Ini terkait ancaman bukan hanya terkait dengan peretasan, Bang. Ada strategi apa yang mungkin Bang Jo susun sebagai Komandan Satsiber TNI untuk menangani berbagai ancaman-ancaman yang berkaitan dengan siber di Indonesia ini, Bang? Jadi bulan ini kemarin saya, bukan kami lah ya, kami atas perintah Bapak Panglima ini baru selesai melakukan latihan gabungan cyber. Mungkin ini yang pertama kali juga, tapi baru melibatkan sama TNI. Jadi TNI AD, AL, AU, BAIS TNI sebagai intelijen cyber, kami ajak latihan bersama, latihan gabungan. Tapi saya mengundang kementerian lembaga untuk meninjau latihan kami, memberi masukan latihan kami. Kami juga melibatkan Velsikoro dari private sector karena platform mereka cukup menarik ya, kami bisa custom, baik cognitive warfare maupun physical warfare dari cyber tersebut. Kami kemas, kami create, selesai latihannya. Yang menarik latihan sebenarnya bukan suksesnya latihan tersebut, evaluasinya, Mas. Kami bisa mengevaluasi mana kekurangan kami, bagaimana sumber daya manusia yang tingkatkan, kolaborasi harus dimainkan. Yang lebih menarik lagi, kementerian lembaga ada BSSN dan Kemhan kemarin itu, kami ada satu komitmen maksudnya nggak tertulis. Yuk tahun depan kita buat lagi yang lebih besar. Yang lebih besar berarti ada kementerian lembaga nanti yang akan kami libatkan, ada pelaku bisnis atau private sector kami libatkan, mungkin media yang kami libatkan, mungkin juga komunitas yang kami libatkan, untuk kita sama-sama latihan nih. Karena kalau nanti sampai serangan terjadi, kita nggak pernah latihan, jangan sampai lagi kita kalang kabut, kita saling menyalahkan, ini nggak terjadi. Jadi semangat itu kami dapat kemarin, Mas, dan saya lebih syukur karena memang kita yakini bahwa agensi negara adalah BSSN. Mudah-mudahan tahun depan bisa terlaksana, Mas, untuk tadi mengantisipasi ancaman dan serangan tadi yang lebih besar. Ini saya pikir jadi ekosistem ini yang perlu kita bangun dengan baik dan benar. Nanti kalau sudah seperti Korea voluntary, sukarela semua, ini lebih hebat lagi. Finland juga seperti itu, Mas. Saya lihat ini. Saya kebetulan waktu belajar di Jerman, di Kemia NATO, dari Finland itu menarik. Negara mereka voluntary itu. Semua untuk bagaimana bersatu. Jadi nggak lagi ego. Nggak lah, wah saya ini, nanti kamu ambil data saya begini. Nggak gitu lagi. Tapi mereka voluntary untuk bangun sebuah ekosistem against the cyber threat tadi. Itu, Mas. Artinya kolaborasi ini menjadi kunci utama ya, Bang. Betul. Bang Jo, kalau kita melihat juga berbagai lembaga di Indonesia ini banyak yang menangani terkait dengan cyber. Kita sebut tadi sempat menyebutkan terkait dengan BSSN. Kemudian ada juga di tingkat kementerian mungkin Komdigi juga menangani hal-hal tersebut. Kalau yang membedakan peran antara Satsiber TNI dengan lembaga-lembaga tersebut itu secara fungsinya seperti apa, Bang? Dan juga mungkin berbicara juga dengan kolaborasi antara Satsiber TNI dengan lembaga-lembaga terkait, Bang. Ya, jadi
BSSN saya tegaskan lagi sebagai agensi negara ya. BSSN yang mengkoordinator nanti cyber security di semua pelaku cyber negara kita. Kemudian Komdigi juga membuat regulasinya, juga berkolaborasinya, bagaimana meningkatkan literasi digitalnya, sedangkan polisi ada melakukan cybercrime dalam penegakan hukum. Kita sudah ada wadah sebenarnya yang namanya CISET ya, Computer Security Incident Response Team. Menurut saya ini perlu di-enhancing, diperluas. Karena selama ini ada ancaman diketahui bersama, harus dimasukkan dalam cyber threat intelligence, dan harus ada respon cepat sebenarnya bersama-sama. Ini mungkin yang belum. Saya rasa ini akan jadi sebuah pemikiran bagaimana kita meng-enhancing yang nama CISET tadi. Ini harus dilakukan menurut saya. Kolaborasi sudah ada, tinggal bagaimana kita tingkatkan dan kita perkuat. Kalau di Thailand, dia sudah membangun sebuah namanya malware intelligence platform sharing waktu itu saya diskusi. Jadi agensi mereka, BSSN mereka itu sudah buat wadah tuh, MISP. Jadi semua pelaku cyber yang ada, jika ada serangan cyber di institusinya, dia bisa lempar ke platform tadi, semua tahu. Jadi gini Mas, ancaman cyber tuh ada nih, menyerang Mas. Mas yang tahu, saya nggak tahu. Tapi Mas bisa men-share di platform tadi, saya tahu, saya masukkan dalam CTI, Cyber Threat Intelligence. Jadi kalau ancaman tuh menyerang saya sudah siap. Gitu. Ini kan perlu dibangun. Dan tahun depan, kami sudah merencanakan yang namanya tadi itu Small Factory, dan mudah-mudahan ada inovasi yang kami bangun tadi itu Mas. Tapi lingkungan TNI dulu kami coba buat dengan komunitas cyber Mas. Anak-anak kita, itu yang sering saya sebut namanya UMKM tuh. Jadi UMKM cyber tuh, jadi kalau komunitas ini kita sering knowledge, mereka ada produk, saya nyuruhnya UMKM kamu, saya gituin Mas. Cukup menarik memang. Setelah kita berkecimpung dalamnya ya, ini yang perlu tingkatkan menurut saya. Artinya memang dari masing-masing lembaga tersebut itu memiliki peran dan juga fungsinya masing-masing. Namun lagi-lagi kembali lagi ke tujuan dari masing-masingnya itu adalah kolaborasi untuk menjaga kedaulatan digital di Indonesia itu tadi. Bang Jo, dengan banyaknya lembaga-lembaga dari TNI, ada Satsiber TNI, kemudian ada dari Polri, kemudian Komdigi, kemudian BSSN. Ini kan lagi-lagi semuanya bekerja sama untuk menjaga kedaulatan digital Indonesia. Kalau dari kacamata Bang Jo melihat seberapa bahayanya sih serangan digital ini dibandingkan mungkin apakah sama bahayanya dengan serangan fisik, sehingga mungkin di Indonesia ada banyak lembaga yang menangani masalah digital ini, Bang? Ya, kalau saya melihat bahwa perang kinetis tersebut itu akan terjadi, tapi mengawali itu cyber warfare ini yang mereka lakukan sekarang ini. Karena di dalam benak kami, prajurit Satsiber TNI, dominasi informasi dan teknologi digital, itulah kunci kemenangan di era perang modern. Jadi perang kinetis itu akan terjadi, tetapi cyber warfare ini yang sebagai pendahuluannya. Dia pecah-pecah dulu bangsanya dengan disinformasi. Dia pecah-pecah bangsanya dengan ujaran kebencian, dengan fitnah, meruntuhkan yang namanya kepercayaan terhadap pemerintah, terhadap aparat keamanan. Baru kinetis itu masuk. Dia runtuhkan nanti transportasi kita, dia runtuhkan ekonomi kita. Serangan cyber tadi itu, Mas. Jadi kalau lihat mana berbahaya ya sama-sama berbahaya. Tinggal nanti tergantung lawan kita ini mana yang jadikan target dulu. Karena saya sampaikan tadi, potensi kita akan jadi sebuah kekuatan nih, keberagaman budaya, ribuan pulau dengan negara kepulauan kita yang bukan kontinental, bahasa, sebuah kekuatan. Tapi ini rentan juga jika kita tidak melawan yang namanya
disinformasi, fitnah dan ujaran kebencian tadi. Demikian, Mas. Saking beragamnya sehingga ini di satu sisi menjadi kekuatan, tapi di sisi lain ini juga rentan terkait dengan perpecahan itu tadi ya. Bang Jo, tadi Bang Jo sempat mengatakan bahwasannya penting untuk dilakukan volunteering, berkaca pada negara-negara lain seperti di Eropa ataupun Korea tadi yang mereka sudah adanya volunteering melibatkan masyarakat untuk bersama-sama terkait dengan keamanan digital ini. Kalau berkaca di Indonesia, apakah memang hal tersebut bisa diterapkan di Indonesia dalam rangka untuk meningkatkan digital dunia maya di Indonesia yang lebih aman, yang lebih ramah terhadap masyarakat? Ya, why not? Saya pikir spirit kita harus sama ya. Sama itu dalam arti kita dimanapun kita berada, saya pikir kita sama-sama tadi itu punya jiwa patriotis, jiwa semangat yang kita harus membela bangsa kita. Ya mungkin Korea dia perang terus-menerus ya. Ya ada lawannya kan gitu kan. Ya kita juga kembali lagi bukan kita paranoid ya. Kita nggak boleh paranoid. Saya sampaikan tadi kita cinta damai. Ya Presiden kita sudah membangun sebuah kebijakan good neighbor ya. Tetangga yang baik katanya. Tapi kita harus siap. Nggak boleh nggak siap menurut saya. Apakah kita siap? Kita harus menyiapkan diri kita yang tadi sudah kita bahas bersama, Mas ya. Bagaimana untuk menyiapkan tersebut? Kolaborasi itu penting. Tercipta bisa kalau semangatnya sama. Ini saya pikir sedang terus-menerus dilakukan oleh BSSN maupun para Komdigi, Pusat Cyber di Polri, di kita sendiri, maupun di private sector yang mengawaki 8 infrastruktur informasi vital tadi yang telah ditetapkan sebagai Perpres. Negara lain mungkin lebih banyak, Mas ya. Amerika itu ada 13 kalau tidak salah. Eropa ada 11 karena mereka sudah membuat yang namanya kimia itu juga bagian dari IV dan luar angkasa demikian. Artinya memang pelibatan warga negara untuk bersama-sama menunjukkan ataupun meningkatkan kedamaian di digital ini juga perlu ditingkatkan lagi di Indonesia. Setuju, Mas. Bang Jo, saya tertarik dengan bagaimana pengalaman Bang Jo dulu pernah di Papua dan itu kan pendekatannya humanis. Kemudian bergeser saat ini dengan posisi Bang Jo di Satsiber TNI. Bagaimana Bang Jo melihat ataupun menggunakan pengalaman Bang Jo ketika di Papua kemudian beralih sebagai komandan Satsiber TNI? Filosofi apa yang kemudian diterapkan dari pengalaman di Papua itu sampai saat ini, Bang? Papua Papua saya bolak-balik sana Mas ya sejak 2009. Di Papua itu kita mengenal namanya 3 tungku ya. 3 tungku itu ada pemerintah, ada adat, ada budaya. Dan 3 tungku ini bersama-sama dia membangun Papua. Saya sampaikan dulu, membangun Papua sama dengan membangun Indonesia, saya bilang. Jadi saya coba mengajak kolaborasi 3 tungku tadi, ya, yang saya temui tokohnya. Jadi Papua itu memang kolaborasi juga intinya, Mas. Jadi di sana juga ada UMKM. Dulu saya UMKM itu saya ngajak dulu buat ada Mama Papua Mampu, Mas. Mungkin kalau dilihat di YouTube ada itu. Saya latih Mama Papua, saya buat mereka pemberdayaan masyarakat. Ini kita kembangkan dulu. Jadi ketika itu kita lakukan dulu, di cyber pun saya coba terapkan tadi itu, kolaborasi tadi. Dan UMKM tadi ya komunitas cyber saya ajak. Mudah-mudahan tahun depan bisa terwujud, Mas ya, small factory-nya, di mana komunitas cyber ini bisa sama-sama kita kolaborasi membuat sebuah inovasi untuk membangun kemandirian teknologi tadi. Ini akan kami kerjakan, ongoing proses. Ya banyak hal lagi, Mas, yang bisa kita ambil dari beragam penugasan, nggak cuma di Papua, saya pikir ya. Dari berbagai macam penugasan, dari pengalaman-pengalaman yang sudah diambil dan juga dilakukan oleh Bang Jo, coba diterapkan di Satsiber TNI ini. Baik, Bang Jo, nanti kita akan bincang lagi, Bang, terkait dengan sisi lain dari Bang Jo, mungkin juga perlu masyarakat tahu. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Bincang Spesial.
Pemirsa, kembali lagi di Bincang Spesial. Setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Masih bersama dengan narasumber spesial kita, yakni Komandan Satsiber TNI, Brigjen Jo Sembiring. Bang Jo, tadi kita sudah membahas terkait dengan pengalaman Bang Jo di Papua. Dan ini ada yang menarik dan mungkin belum banyak masyarakat yang tahu bahwasannya Bang Jo ini sempat diangkat sebagai anak adat di Papua, Bang. Benar, ya, Bang? Boleh diceritakan, Bang, kepada pemirsa Sinpo TV itu gimana ceritanya? Ya, nanti kalau saya bilang saya diangkat, saya mungkin kegeeran. Ya. Tapi kalau beberapa tokoh Papua menyebut itu kepada saya, ya saya terima kasih banyak. Jadi memang dalam beberapa penugasan itu, saya 2009 ya pertama kali di Papua. Bertugas itu saya di Puncak Jaya dulu. Mungkin dulu namanya daerah hitam tuh, Mas. Ya kan? Ya kita coba merangkul 3 tungku tadi. Jadi saya dulu sering menyampaikan, mari kita obati dan sembuhkan luka, saya bilang. Karena luka itu kalau dibiarkan akan borok, bernanah, ya harus amputasi. Udah luka, kita obati, sembuhkan. Kemudian kita kubur dendam, saya bilang. Kenapa? Nggak ada agama yang mengajarkan dendam. Dendam itu api yang bisa menghanguskan. Kalau dia kecil menghangatkan, saya bilang. Kita kubur dendam. Kemudian tumbuhkan kepercayaan. Ini yang berat, Mas. Karena di benak mereka, ya mungkin kamu pembunuh orang tua saya. Tapi, Mas, saya kalau merinding saya, Mas. Itu almarhum Boy Uluwai. Saya yang pertama kali mengajak ke Jakarta dulu. Boy itu dulu bapaknya meninggal. Meninggal dibunuh oleh oknum anggota Kopassus. Tapi saya setelah sekian tahun nggak bisa, dia nggak komunikasi dengan aparat keamanan. 2013 saya bawa dia ke markas Kopassus. Tadi itu obati sembuhkan luka. Kemudian adalah Lambet Pekikir. 2014 saya bertugas dengan teman-teman dulu, yang lokal maupun tim saya. Dulu dia berjuang Panglima Operasi Perang di Kerom. Kami ajak dia. Sampai hari ini saya bersahabat. Boy meninggal, dengan adiknya saya bersahabat. Sampai hari ini, Mas. Jadi memang ya itu yang coba saya bangun kepada mereka yang 3 tadi. Itu yang saya coba terapkanlah ke di mana saya berada. Tapi kalau di cyber, saya punya moto lain dikit, Mas. Apa ini, Bang? Always day one, saya bilang. Always day one? Day one. Selalu hari pertama. Jadi ketika saya masuk bulan Januari tanggal 14 kemarin, wah paling komandan baterai baru, nanti sayupnya. Saya nggak bilang. Semangatnya seperti hari pertama itu tadi? Saya bilang ke anggota saya, kamu berkantor setiap hari, anggap itu hari pertama bekerja. Supaya kamu aware, kamu semangat, tunjukkan dedikasi yang lebih. Itu saya bilang ke anggota saya. Luar biasa, banyak sekali prinsip-prinsip yang coba diterapkan oleh Bang Jo tadi, mulai dari kubur dendam, sembuhkan luka, tadi tumbuhkan kepercayaan. Tumbuhkan kepercayaan, itu prinsip yang didapat dari Papua. Kemudian ketika di cyber adalah always day one, selalu hari pertama. Jadi semangatnya itu jangan sampai luntur ke hari-hari berikutnya, tapi betul, harus sama dengan hari pertama. Betul, karena harus siaga, Mas. Tiap hari kita berperang. Bang Jo, kalau saat ini kan publik melihat Bang Jo ini sebagai seorang komandan Satsiber, Brigjen, berpangkat jenderal, dan mungkin itu sesuatu yang banyak diimpikan oleh orang. Tapi kalau kita boleh kilas balik ke belakang di masa kecil Bang Jo, pernah nggak kepikiran kalau suatu saat bisa berada di posisi ini? Atau mungkin dulu waktu kecil punya mimpi lain, Bang? Saya kecil belum tahu mimpi, Mas. Tapi setelah saya SMP, SMA gitu, saya pengen kuliah di teknik sebenarnya. Kebetulan saya fisika matematikanya ya cukup baik lah ya, bukan jago kali. Jadi pengen di teknik dulu saya. Tapi tiba-tiba setelah mau tamat SMA, ada momen yang merubah, oh saya harus masuk militer itu, Mas, sebenarnya. Momen apa itu, Bang? Boleh diceritakan? Ya, yang pasti tante saya berpesan, kamu jangan jadi preman, lebih baik kamu jadi orang berpendidikan, orang berpangkat yang dihormati orang. Ya, saya bersyukur masuk di militer. Ya, militer telah membentuk saya. Kalau penugasan saya cukup banyak, Mas, dalam negeri dan luar negeri. Dulu Somalia juga saya operasi dulu, ya. Jadi itu telah membentuk karakter saya, menurut saya, dan bagaimana kita harus mencintai bangsa ini.
mencintai negara kita. Saya melihatnya, ya akhirnya saya nggak jadi preman jalanan, Mas, itu aja. Berawal dari mimpi tadi ingin bekerja mungkin di bidang yang berkaitan dengan teknik, Iya. tapi kemudian setelah lulus SMA memutuskan untuk ikut ke akademi militer dan juga masuk ke militer berawal dari pesan tante. Iya. Mungkin boleh diceritakan juga Bang pengalaman selama menjadi taruna yang paling berkesan dan mungkin masih diingat sampai sekarang. Ya, di taruna kita diajarkan untuk tidak apatis, Mas. Jadi kalau di taruna itu pohon di Magelang diagnosis kita harus hitung, Mas. Keramik yang di ruang makan tuh kita harus hitung tuh. Harus tahu. Sedetail itu. Jadi memang kita diajarin itu tidak apatis. Yang kedua yang terpenting, Mas. Saya kan di Medan, gereja saya itu gereja edek ya, GBKP. Setelah di Magelang kita belajar semua agama, Mas. Saya diajari untuk ideologi Pancasila, itu yang saya tangkap betul. Dan kalau ditanya lulusan taruna, Mas, itu harusnya kalau ditanya you fight for country or you fight for religion, pasti jawabannya you fight for country. Kalau for religion itu udah salah tuh pendidikannya. Karena emang kita diajari untuk bagaimana memantapkan bahwa Pancasila itu sesuatu ideologi bagi diri kita gitu loh. Itu yang saya rasakan di taruna, itu yang berkesan gitu, Mas. Banyak sekali yang berkesan, momen-momen berkesan ketika bertaruna. Tapi kalau kita berbicara terkait penugasan, Bang, tadi selain di Papua, Bang Jo kan juga pernah ditugaskan di berbagai tempat dan katanya dari penugasan-penugasan itu ada momen-momen yang membekas juga. Selain di Papua, ada momen-momen yang paling diingat dari penugasan-penugasan tersebut, Bang? Boleh di Papua lagi atau mungkin ada sebenarnya di tempat lain yang juga berkesan bagi Bang Jo? Jadi saya lebih banyak tugas di intelijen dulu ya. Intelijen tuh ada 3 kalau besarnya. Ya saya buka deh aja, 3 itu ada penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Di cyber ternyata sama juga. Kita harus menyelidiki, kita harus melakukan penggalangan cyber propaganda, kita harus mengamankan juga security kan, cyber security. Jadi yang berkesan saya pikir cukup banyak ya, tapi saya juga pernah jadi wartawan dulu, Mas. Oh, semuanya pernah. Iya, saya pernah jadi wartawan dulu. Ketika operasi Somalia, saya 2 kali di sana, di Yaman itu saya berangkat. Ya, saya jadi tahu juga wartawan itu kalau di lapangan tuh itu luar biasa militansinya. Mereka sudah syuting sendiri, habis sampai ke hotel, saya lihat dia create berita sendiri, terus kok kamu gini buat ditanya. Judul harus menggigit Bang, itu saya ingat benar tuh, itu menggigit Bang kata salah satu wartawan yang ikut nama saya. Jadi saya rasa wah ini luar biasa dia, sama-sama militer yang saya pikir. Itu jiwa komandonya juga ada menurut saya pada mereka waktu itu, Mas. Itu luar biasa sekali. Artinya ada persamaan ya antara wartawan dengan militer, sama-sama militan dalam pekerjaan ya Bang. Betul. Bang, dalam perjalanan hidup maupun karir Abang sampai saat ini, ada tidak sosok yang mungkin bisa yang bagi Abang ini bisa menjadi seorang yang inspiratif atau menjadi support system yang mendukung perjalanan karir di TNI ataupun dalam kehidupan Abang? Ya setelah saya menikah tentu keluarga saya ya yang mensupport saya, orang tua saya yang selalu mendoakan saya, kakak adik saya. Tapi di militer saya pikir dimanapun saya bertugas, saya selalu mendapat inspirasi, mendapatkan cerita, mendapatkan hikmah, mendapatkan pengetahuan. Itu baik dari pimpinan saya, dari teman saya, dari anggota saya. Saya banyak dapat belajar. Di sini juga saya belajar dari anggota banyak tentang cyber. Jadi dibilang inspirasi apa, saya pikir semua satuan yang saya pernah jalani, banyak orang yang memberikan inspirasi maupun pengetahuan maupun cerita yang harus bukan harus jadi bekal untuk saya dalam perjalanan karir saya, Mas. Artinya semua orang yang pernah ditemui dari satuan, bahkan tadi kalau kita melihat mendengar cerita dari Bang Jo terkait dengan bagaimana Bang Jo terinspirasi dari semangat kerja seorang wartawan, itu juga bisa menjadi inspirasi. Betul. Artinya Bang Jo ini mudah terinspirasi dengan orang-orang sekitar.
dengan atasan, dengan bawahan, dengan rekan-rekan kerja, dan tapi yang terpenting adalah keluarga dan juga orang tua itu tadi. Bang Jo, kalau masyarakat melihat Bang Jo sekarang kan sebagai seorang jenderal, kemudian komandan, tapi pernah nggak berada di titik terendah atau titik terendah seorang TNI atau prajurit itu di titik apa sih, Bang? Hidup ini kan nggak mesti lurus ya, jalan tol terus kita pahami ya. Saya punya prinsip satu, selalu bersyukur, Mas. Itu yang pertama, selalu bersyukur. Kemudian yang kedua, kehidupan hanya untuk orang-orang yang berani. Karena kalau kita nggak berani, kita nggak pernah mencoba, Mas. Tapi keberanian berlebihan juga itu bisa menghancurkan, Mas. Yang ketiga adalah jangan memeras, jangan merampas. Tuhan akan mencukupkanmu dengan rezekimu, bukan dengan gajimu. Karena kalau gaji jelas tanggalnya, jelas jumlahnya, Mas. Kalau rezeki belum tahu, mungkin pulang di sini saya dapat rezeki di mana-mana gitu kan. Jadi buat saya adalah dimanapun kita harus bersyukur. Sehingga kalau dibilang terendah dimanapun itu, saya orangnya nggak pernah mau susah, Mas. Jadi kalaupun saya dibilang orang, oh itu jabatan gak enak, saya bilang itu nggak ada jabatan gak enak. Nggak ada jabatan yang tidak strategis. Kitalah yang membuat jabatan itu strategis dan diperhitungkan. Saya pernah pamen ahli, saya pernah juga pamen di Mabesat karena sekolah, habis sekolah nunggu jabatan. Saya di Kopassus, ya kan, dengan bermacam-macam tantangannya. Saya jadikan itu sebuah challenge. Jadi kalau dibilang terendah, ya saya menikmati apa yang depan mata. Itu saya selalu bilang. Jadi sekarang saya menjabat di cyber, saya nikmati saya di cyber. Dan saya coba membuat cyber ini menjadi strategis dan diperhitungkan. Itu yang saya lakukan. Dimanapun saya berada, saya coba buat, Mas. Jadi nggak ada titik terendah di militer ini menurut saya. Semua dia tinggi, kita yang buat jabatan itu tinggi. Itu, Mas. Artinya mensyukuri sebuah jabatan dan juga menikmati semua tugas dan juga yang diberikan untuk Bang Jo ini ya. Setuju. Sebelum sampai di titik ini ya, Bang ya. Bang Jo, selain di dunia militer, selain mungkin publik mengenal Bang Jo sebagai komandan dan juga jenderal, ada hobi lain di luar militer ini? Nonton film. Netflix, semua kita nonton, bioskop kita nonton, ya film laga, film perang, kemudian action, dokumenter, itu saya senang, ada knowledge juga. Di samping itu ya saya harus meluangkan juga waktu saya untuk keluarga, ya kan. Karena anak saya 2, Mas, laki-laki semua. Ya saya juga belajar dari senior, ingat juga keluargamu, karena finally hidup kita kembali ke keluarga. Tapi yang penting juga jangan lupa, Mas, kita juga harus bergaul dengan teman-teman. Juga luangkan dengan teman-teman, jangan sampai nanti kita nggak punya teman, Mas. Itu penting menurut saya. Karena network itu harus kita bangun dengan semua orang. Saya pikir tinggal kita yang pilih mana yang kita lanjutkan, mana yang baik, kita teruskan. Demikian, Mas. Artinya tetap work-life balance. Ada untuk keluarga, ada untuk hobi juga. Bahkan hobinya nonton film action tapi ya. Work hard, play hard. Work hard, play hard. Bang Jo, kalau boleh kita, Bang Jo memberikan satu pesan untuk anak muda di luar sana terkait dengan bagaimana cinta tanah air, mungkin dari pengalaman Bang Jo, ada yang ingin disampaikan untuk generasi muda dan juga anak muda di sana? Mencintai Indonesia. Ini pesan saya kepada generasi muda. Kembangkan diri masing-masing, eksplor diri masing-masing, tetapi harus mencintai Indonesia. Itu aja, Mas. Itu yang menjadi garis bawah adalah mencintai Indonesia. Karena kita lahir di Indonesia, kita makan dan minum di sini, jadi harus mencintai Indonesia. Enggak juga, Mas. Lahir luar negeri juga harus di Indonesia. Oh iya, apa dari Indonesia dia, Mas? Jadi meskipun yang penting WNI. Iya, Mas. Selama kamu merasa Indonesia, cintai Indonesia. Kalau ada kurang lebihnya, mari perbaiki bersama. Oke, cintai Indonesia, kurang lebihnya kita perbaiki bersama. Ya. Baik, Bang Jo, terima kasih. Tapi kita belum menutup, kita masih ada satu challenge lagi. Kita ada games untuk mengetahui bagaimana Bang Jo memilih antara 2 pilihan. Oh, boleh ada ketiga kan? Agak ada, ini kita 2 aja, Bang. Siap ya, Bang ya? Oke, yang pertama Papua atau Jakarta? Dua-duanya boleh? Satu dulu. Satu dulu?
Jakarta. Jakarta, kenapa ini? Ya karena saya tinggal di Jakarta, Mas. Keluarga di Jakarta. Keluarga Jakarta. Tapi kalaupun Papua kita harus siap karena ya boleh dibilang saya 2009 sampai 2022 kemarin di Papua pulang pergi, Mas. Jadi ya hati kita memang harus juga di sana. Jadi buat saya Papua Jakarta karena saya Jakarta. Tapi kalau ke Papua saya sangat siap. Yang memberi pelajaran hidup Papua atau Jakarta? Semuanya, Mas. Oh, semuanya. Oke. Medan tempur atau medan siber? Wah. Medan siber juga ada medan tempur ya loh, Mas? Oh, itu jadi sama-sama medan. Iya, jadi jadi medan tempur di dunia nyata atau tempur di medan cyber? Tempur di dunia nyata, dunia maya. Iya. Sekarang karena saya di cyber, saya harus siap bertempur di dunia maya. Di dunia cyber ya? Iya, di dunia maya saat ini. Oke, untuk saat ini. Kalau ke depan kita nggak tahu Ya. lagi. Oke. Mengobati luka atau mengubur dendam? Waduh. Mengobati luka atau ngubur dendam? Langsung nih, Mas ya? Ya. Kita obati luka deh dulu. Obati lukanya dulu, baru bisa kita mengobati dendam-dendamnya. Iya. Oke. Lebih sulit menjaga keamanan bangsa atau menjaga hati keluarga saat jauh bertugas? Istri saya bilang udah siap tuh ya. Jadi menjaga keamanan. Jadi kalau saya bilang sama istri saya, kalau saya mati ada asuransinya, udah kamu tenang aja. Saya bilang. Jadi lebih sulit saya bilang itu, sama sulitnya Mas. Tapi ya keluarga ini memang terutama istri ya Mas ya. Kalau perempuan itu kan dia selalu berpikir dengan perasaan ya, dengan logika lebih banyak. Itu yang sulitnya Mas. Jadi lebih sulit menjaga hati. Iya kan dia, itu dia. Oke. Jadi ini memang sosok meskipun TNI tapi juga suami juga nih. Iya. Ternyata lebih sulit menjaga perasaan istri. Iya, karena nggak pikir pakai logika sering, pakai perasaan. Iya. Oke, mana yang lebih berharga? Pujian atas prestasi atau doa dari masyarakat yang terbantu? Doa dari masyarakat terbantu. Doa dari masyarakat yang terbantu. Nggak cuma masyarakat, Mas. Saya bisa gini juga karena doa dari anggota saya, teman saya, dan pimpinan saya pikir. Itu yang terjadi. Oke, lanjut. Kalau bisa kembali ke masa lalu, ingin mengulang momen perjuangan di medan berat atau momen pertama kali memakai baret hijau? Baret hijau atau baret merah? Momen pertama kali baret hijau atau momen pertama kali? Atau momen pertama kali perjuangan di medan berat? Di medan berat. Di medan berat? Medan berat. Karena? Ada satu hal yang harus saya tuntaskan gitu Mas. Itu. Oke. Kemerdekaan bagi Bapak warisan yang harus dijaga atau tanggung jawab yang harus terus diperjuangkan? Ini tanggung jawab kita bersama yang harus kita perjuangkan. Jadi Papua, Indonesia itu warisan leluhur, Mas. Tapi kita bersama harus bertanggung-jawabkan. Berjuang bersama-sama. Melanjutkan perjuangannya. Oke. Terakhir, apa kata yang menggambarkan hidup Bang Jo saat ini? Kehidupan adalah untuk orang-orang yang berani, Mas. Kehidupan adalah untuk orang-orang yang berani. Luar biasa. Terima kasih Bang Jo sudah hadir dan juga berbagi cerita tadi terkait dengan bagaimana peran dari Satsiber sampai dengan sisi lain dari Bang Jo. Kita baru tahu bahwasannya Bang Jo ini hobi juga nonton film sama seperti masyarakat pada umumnya. Terima kasih sekali lagi Bang Jo, sukses selalu untuk Satsibernya dan juga tugas-tugasnya. Kita tentunya berharap juga di momen kemerdekaan 80 tahun Indonesia ini, Indonesia bisa semakin maju dan juga bisa semakin menanggulangi segala ancaman-ancaman yang mengancam Indonesia. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari Bang Jo. Closing statement saya yang terima kasih untuk Sinpo TV. Untuk Sinpo TV, terima kasih atas undangan yang diberikan. Semoga perbincangan ini nggak sampai di sini. Kita bisa lanjutkan di warung-warung kopi berikutnya. Karena yang terpenting sebenarnya adalah coffee lobbying dibilang. Jadi diskusi itu nggak mesti di tempat formal. Tapi di tempat informal juga bisa kita lakukan untuk kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sehingga pesan saya,
kita harus hidup ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Bang Jo sudah berbagi inspirasi dengan saya dan juga pemirsa Sinpo TV. Sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Saya Arif Rifai pamit undur diri, sampai jumpa di bincang spesial berikutnya.